Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Ivin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dan tombol loncengnya. Keajaiban dunia ke-8 ada di bursa. Ya, di bursalah letaknya keajaiban yang ke-8 berada. Compounding interest lah yang dimaksud dengan keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu compounding interest? Secara harfiah, compounding interest adalah bunga majemuk atau bunga berbunga. Di bursa, compounding interest bisa didapatkan dengan cara menginvestasikan kembali dari dividen yang diperoleh, sehingga modal Anda akan bertambah seiring tahun dengan adanya reinvest kembali dividen yang diperoleh ke dalam saham. Selain keajaiban tersebut, ada pula keajaiban di mana bukan hanya mereka yang bermodal besar yang bisa bermain di saham, tetapi mereka yang bermodal kecil pun bisa main saham. Untuk jadi investor saham tidak perlu harus bermodal ratusan, puluhan, atau jutaan rupiah, karena modal ratusan ribu dan puluhan ribu juga bisa jadi investor saham. Tapi mungkin Anda mengutarakan ungkapan, "Kang, kalau modalnya kecil, saham yang kita bisa beli hanya saham gorengan dong. Kita gak bisa membeli saham yang bagus." Jangan salah. Meskipun harganya cukup murah, tapi saham-saham yang bisa kita beli adalah saham-saham yang bagus. Disinilah peran kita sebagai investor harus aktif untuk memilih saham-saham murah yang bagus. Berikut akan saya utarakan padanan saham-saham yang bagus harga mahal dengan saham-saham yang bagus harga murah. Pertama, saham UNTR versus Hexa. PT United Tractors Tbk atau UNTR adalah anak usaha Astra Internasional yang memiliki di 5 grup usaha, yakni mesin konstruksi, kontraktor, penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Pertanggal 11 Februari 2022, harga UNTR adalah Rp23.050. Adapun fundamentalnya sebagai berikut: ROE 15,76%, ROA 9,41%, GPM 23,39%, OPM 17,84%, NPM 13,52%, PER 8,09 kali, PBPR 1,28 kali, dividen yield 2,85%. Mari kita bandingkan dengan Hexa. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau Hexa didirikan pada tanggal 28 November 1988. Kegiatan usaha perusahaan adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Saat ini perusahaan bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek Hitachi, John Deere, dan Krupp. Perusahaan memulai operasi komersial pada bulan Januari 1989. Pertanggal 11 Februari 2022, harga Hexa adalah Rp4.820. Adapun fundamentalnya sebagai berikut: ROE 36,35%, ROA 18,99%, GPM 26,44%, OPM 15,52%, NPM 12,60%, PER 5,42 kali, PBPR 1,97 kali, dividen yield 25,05%. Yang kedua, ITMG versus NBAP. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG bergerak di bidang produsen batu bara. Perusahaan pada tahun 2007 diakuisisi oleh Banpu Group Thailand. Pertanggal 11 Februari 2022, harga ITMG adalah Rp21.875. Adapun fundamentalnya sebagai berikut: ROE 34,99%,
ROA 23,99%, GPM 40,13%, OPM 33,95%, NPM 20,52%, PER 4,60 kali, PBPR 1,59 kali, dividend yield 2,25%. Mari kita bandingkan dengan MBAP. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk MBAP bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Perusahaan berafiliasi dengan Bara Multi Group dan perusahaan yang beroperasi di Malinau, Kalimantan Utara. Perseroan memulai tahap produksi di tahun 2008. Per tanggal 11 Februari 2022, harga MBAP adalah 3.560. Adapun fundamentalnya sebagai berikut. ROE 43,96%, ROA 28,92%, GPM 48,49%, OPM 31,57%, NPM 24,65%, PER 4,64 kali, PBVR 2,04 kali, dividen yield 13,44%. Selanjutnya atau yang ketiga ada saham kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, yaitu AALI versus CSRA. PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dan pabriknya berlokasi di Kalimantan Selatan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk. Per tanggal 11 Februari 2022, harga AALI adalah Rp10.075. Adapun fundamentalnya sebagai berikut. ROE 9,77%, ROA 6,60%, GPM 20,05%, OPM 14,82%, NPM 8,16%, PER 9,80 kali, PBPR 0,96 kali, dividen yield 1,95%. Mari kita bandingkan dengan CSRA. PT Cisadane Rawit Raya Tbk CSRA didirikan pada tanggal 28 Oktober 1983. Cisadane, kegiatan utama CSRA yaitu atau perseroan saat ini adalah mengembangkan areal perkebunan dan produksi minyak sawit yang terletak di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada bulan Juli 1995. Per tanggal 11 Februari 2022, harga CSRA adalah Rp600. Adapun fundamentalnya sebagai berikut. ROE 31,73%, ROA 14,64%, GVM 56,95%, OPM 43,31%, MPM 27,37%, PER di 4,95 kali, PBPR 1,57 kali, dividen yield 0. Yang keempat ada Cepin versus WMUU. PT Carun Pokpan Indonesia Tbk atau Cepin bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold storage, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri sejauh diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972. Grand Tribute Corporation adalah entitas induk utama perusahaan dan anak perusahaan. Per tanggal 11 Februari 2022,
Harga cepin adalah Rp5.850. Adapun fundamentalnya sebagai berikut. ROE 14,77%, ROA 10,28%, GPM 15,87%, OPM 9,40%, NVM 7,12%, PER 27,23 kali, PBPR 4,02 kali, dividen yield 1,89%. Mari kita bandingkan dengan WMUU. PT Widodo Makmur Unggas Tbk WMUU didirikan dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa pada tanggal 4 Maret 2015. Perusahaan bergerak dalam bidang peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak. Perusahaan memiliki merek dagang yaitu W99 untuk produk ayam karkas. Per 2020 perusahaan memiliki 4 fasilitas produksi yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Wonogiri, Jawa Tengah. Per 30 Juni 2020 perusahaan memiliki 190 karyawan. Per tanggal 11 Februari 2022 harga WMUU adalah Rp137. Adapun fundamentalnya sebagai berikut. ROE 16,60%, ROA 9,11%, GPM 13,82%, OPM 10,16%, NVM 6,58%, PER 9,36 kali, PBPR 1,55 kali. Dividen yield masih kosong karena belum membagikan dividen. Nah, setujukah Anda dengan perbandingan 4 saham tersebut? Ayo ungkapkan pendapat Anda pada kolom komentar. Jika setuju, apa alasannya? Dan jika tidak setuju, ungkapkan juga alasannya. Ingat ya, ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham tersebut. Semua keputusan ada pada Anda. Selalu lakukan analisa sendiri sebelum membeli saham, karena untung dan rugi Anda sendiri yang tanggung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.